yakumul ashad. Sampai hari kiamat aku tetap mulung atau menerima doanya orang-orang soleh. Walladzina amanu. Bukan hanya Rasul saja, orang yang mengikuti Nabi dan Rasul pasti ditolong oleh Allah. Nah inilah pentingnya jangan kita ini dakwah akhirnya jalannya keliru, akhirnya buang waktu malah masuk neraka. Ini yang kita cari. Walau sedikit jalannya sempit, asalkan ini jelas, insya Allah datang surga. Tapi kalau ini lebar jalannya, ya boleh lewat manapun boleh. Tapi kalau ini tidak ada amirnya, nah sekarang sudah terjadi masalah khilafiyah di dalam dakwah ini. Pertama musyawarah di Semarang, akhirnya Pak Jajak itu berputar seluruh provinsi Jawa Timur. Karena orang-orang itu pecah menjadi dua, Suruh Alam sama Hidayatudin. Melihat anak buahnya di semua provinsi itu, kok masih banyak Hidayatudin. Padahal Pak Caca itu sudah menandatangani Suruh Alam di Pakistan dengan musyawarah seluruh 125 negara. Akhirnya jam 2 malam itu manggil Gus Bet sama Gus Patah itu terus ke Solo. Saya ini tuh ikut siapa ini? Katanya Kang Ron suruh ikut Hidayatudin karena mau mati ini sudah pesan. Akhirnya ikut. Padahal sudah tanda tangan. Akhirnya tanda tangannya ini suruh menjabut. Pak Teten nggak mau, sampai sekarang masih tanda tangan suruh. Terus karena kondusifnya Jakarta ini waktu itu pecah, akhirnya Mas Syahid datang di Indonesia, yaitu menata tertibnya Masai yang di Indonesia ini. Waktu itu yang diangkat tambah Gus Bet sama Gus Patah. Nah, Pak Cecep ini mengajukan surat kepada Hidayatudin karena nggak dapat visa. Akhirnya ditulis ini coba 15 orang. Jawabnya Pak Maulana Sa'ad bagaimana? Saya tidak akan mencopot Masyariah Suro Indonesia dan tidak akan menambah Suro Indonesia. Maka yang 15 orang ini pembantu Pak Cecep. Akhirnya di Jakarta dirubah menjadi Suro Provinsi. Yang menjadi khilaf itu. Apalagi Juri Cikampek, saya sendiri datang di sana. Habis bayan diumumkan bahwa ini Jakarta sudah kondusif lagi, semua kembali kepada Jakarta. Waktu itu Gus Bet sama Gus Patah di situ. Loh, ini kok dikembalikan ini bagaimana? Waktu itu malah saat datang, saya nggak tahu. Nah saya di sini kok nggak diberitahu. Sampai Gus Bet itu meneliti, mengikuti Mas saya sampai datang Kamboja sana. Pak Nur Samsi itu yang diutus. Nanti dikembalikan, dimusyawarahkan lagi, nanti kalau musyawarah tahunan atau 4 bulanan dihitung. Nah katanya habis misa mau diumumkan lagi, dicabut, sampai sekarang nggak dicabut. Terus akhirnya selepas baru mau lockdown itu, Mas saya utusan lagi ke Jakarta, ngangkat Suro itu 6 orang. Pertama Pak Cecep, yang kedua Gus Bet, yang ketiga Limah Putih,
yang keempat Agus Saifuddin, yang kelima Didi Daud, yang keenam Ali Medan. Nah sekarang ini Pak Cecep meninggal dunia, tinggal 5 orang, bahkan malah pesen nanti ditambah 3 orang lagi dimusyawarahkan dari 6 suro itu. Belum dimusyawarahkan sudah lockdown datang. Nanti yang di sini ini siapa yang masuk mau ikut tambah suro 3 ini nanti bisa mengajukan ikut suro baru saja, karena yang kita ikuti ini musyawarah Nizamudin. Jadi ngerubah putusan Nizamudin mulai Gusron baru diangkat suro. Tapi Gusron karena menjaga hati nggak mau ngomong terus. Kalau musyawarah di Jakarta itu nggak pernah Gusron ngomong, hanya saya dan tembok gini ya. Saya mulai di Ancol pertama itu yang mengikuti saya. Kalau berangkat musyawarah ke Jakarta itu saya. Nah saya suruh ikut tidur di tempatnya suro-suro itu nggak mau, karena suruh Banyak Dirisi di tengah halaman markas di Ancol itu atau di Kebon Jeruk. Nanti kalau waktu itu musyawarah agak ramai atau agak panas, Gusron negur saya, bagaimana musyawarah kok agak kisruh, kamu hanya merokok saja, nggak mau wiridan. Sudah begitu. Waktu itu saya masih rokok si Samsul. Ini saya jelaskan asli, karena ini ada tamu penanggung jawab dari Sidoarjo. Malah mantu saya dari Sidoarjo di Gedung Bulus. Anaknya Ansor itu menantu saya. Ya Ansor Musumo, yang istri dari Sarang, dibikinkan rumah di Gedung Bulus itu. Akhirnya di rumah saya itu punya anak satu, namanya Elok Masuka. Ya bukan cantik karena itu keturunan saya 42. Akhirnya saya ambil menantu. Anak saya tamatan Karachi, Mukti, Maulana Mumtaz, Belo Atusapnanya 2 tahun. Akhirnya ditempuh 8 bulan di Sadapur selesai. Muftinya akhirnya Mumtaz juga. Terus akhirnya sampai sekarang orang-orang itu bingung bagaimana. Jadi suro-suro di provinsi itu jelas saja, jelasnya. Itu yang angkat Pak Cecep, bukan dari sana. Akhirnya menjadi masalah. Nah, waktu membentuk suro 6 yang terakhir lockdown itu, akhirnya suruh cabut, dikembalikan Faisalah lagi. Kalau Faisalah mau musyawarah nanti bentuk amir dulu. Kalau di Gresik ya amirnya Gresik, atau di Sidoarjo atau di Temboro di Malang. Nah kalau ini diangkat suro di provinsi, otomatis Temboro ini nggak ada. Padahal Temboro ini bagian wilayah Indonesia Timur. Itu pun masih diminta sama Pak Cecep, Palembang mau Medan sama Kalimantan itu area Indonesia Timur, tapi diminta sama Pak Cecep lagi, diberikan ya. Gusron nggak, malah sekarang sudah diumumkan bahwa satu-satunya markas sampai hari kiamat itu Jakarta. Padahal Indonesia Timur termasuk Sidoarjo, Malang, Gresik, Jawa Timur, terus. Nah ini akhirnya orang menjadi khilaf. Kalau Gusron itu diem, tapi jantungnya pedot, karena ngempet musyawarah yang tidak sesuai dengan
malak-malak pas saya itu cerita kepada saya langsung. Nah, kalau Gus Ben enggak, lain Gus Ben ini wataknya keras. Kalau ada perkara yang tidak benar langsung diluruskan. Urusan kumburi sepenting gelut sih. Gus Ben seperti itu. Tapi ya tanggung jawab. Sampai sekarang. Maka orang-orang selepas musyawarah di Probolinggo, Lumajang Probolinggo, itu sebetulnya dimutuskan kan Temboro, Tanah Malang, Jawa Timur, ikan gurame, termasuk Gresik barang itulah penguat markas Temboro. Karena markas Indonesia 3, Medan, selepas Suruh Alam ini Temboro, Medan, Jakarta. Jakarta itu malah paling belakang. Karena waktu itu rusak rebutan Suruh Alam sama Suruh Alam. Nah malah saat memutuskan Temboro, Medan, Jakarta. Dibagi wilayah Indonesia Timur bagian Temboro. Nenek menunggu berarti negara di dalam negara. Iya dah. Negara dalam negara. Presiden Pak Jokowi terus Kalimantan ngadeg presiden sendiri kan ditembak sama helikopter itu nanti. Ini masalahnya gini, karena dahulu ya ilalanya nama nusbiru wasobiru warobitu, sembung. Siapa yang membungkan kepada Rasulullah? Ini ulama. Orang-orang awam nggak bisa menyembungkan ini. Maka Rasulullah sudah benar al-ulama harus ulama. Barang siapa berani sama ulama, musuhnya Allah sendiri. Ini hadisnya seperti. Jadi Temboro sudah gerak-gerak lainnya itu baru masih diam saja. Ini masih diam. Boleh gerak kalau lurahnya sama camatnya sudah boleh, diperbolehkan keluar di daerahnya masih. Kalau belum, karena hari-hari ini bel-belan sama malah sana. Temboro masih diam kok lainnya sudah geger, itu bagaimana? Ini maknanya kronologinya begitu, bapak-bapak. Kemarin orang-orang yang datang ke sini, saya suruh nanggip seperti ini, biar nanti tidak salah suruh. Kalau nggak yang tidak terima boleh terusin tanya saya. Karena ikut Kiai Mahmud bapaknya Gus Ron itu mulai kecil sampai sekarang, Gus Ron sampai mati. Saya alhamdulillah masih hidup. Orang masih hidup. Sawahnya itu saya di situ Bekman masih muda itu baru 1 hektar. Sekarang saya itu di situ suruh ngurusi bangunan-bangunan mulai tahun 60 sampai sekarang. Selepas Kiai Mahmud bapaknya Gus Ron itu meninggal dunia, sama Gus Ron familinya dari ibu 3 itu 9 jumlahnya, tidak boleh diwaris. Tanahnya kering atau basah 17 hektar. Akhirnya suruh dikumpulkan di target tanda tangan bahwa hasilnya miliknya bapaknya Kiai Mahmud kembalikan pada agama. Sekarang ini tukar tambah, beli tambah, tukar tambah, modal 17 hektar, sekarang sudah di 117 hektar. Masya Allah. Di Temboro jembatan ini sombong desa Taji itu miliknya Gus Ron. Nah Gus Ron, Gus Bet, Gus Patah tidak milik itu, ya untuk orang seluruh dunia masuk sini. Kalau makan itu lauknya sambal ya nggak usah beli, tidur, mandi. Lampunya ini setiap bulan 125 juta untuk bayar lampu.
Nah ini semua dikorbankan untuk umat. Ini masjidnya ini mulai sini sampai sana itu 1 hektar, sini sampai sana itu setengah hektar. Nah ini mau menjadikan masjid 30 hektar yang sebelah barat Blongkong untuk menghadapi istimewa. Kemarin zakat kamu saroh bagaimana tahun ini istimewa menemui Gus Bek. Jangan dulu, nanti tunggu redanya pemerintah. Jangan-jangan nanti ditutup semua seluruh Indonesia. Yang Mahmudi ke sini. Akhirnya tahun ini insya Allah nggak ada istimewa sebelum lockdown ini reda. Karena nanti menentang pemerintah. Kalau kita menentang pemerintah, namanya ya'muruna bil munkar. Tapi kalau orang iman dakwah ikut sunnah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dari bawah ke atas ini sunnah, kalau dari atas ke bawah ini bukan sunnah. Karena banyak musuh. Jadi didulukan ayat yang menunjukkan itu. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau kebaikannya orang sudah baik, nggak mau mungkar. Tapi sebagian orang dakwah itu mungkar dulu dibasmi, semua dibakari, akhirnya musuhnya banyak. Akhirnya pemerintah ambil keputusan ini tutup. Setelah ditutup tidak banyak berkutik. Nah, dakwah itu pelan-pelan seperti unta itu siang malam berjalan deglut. Tahu-tahu dakwah semebar duluan. Insya Allah ya. Insya Allah.